Ya, pemirsa, meski PON ke-20 Papua 2021 belum resmi dibuka, namun beberapa cabang olahraga telah dimainkan terlebih dahulu. Dan untuk mengetahui informasi mengenai jalannya pertandingan di PON ke-20 Papua, kita langsung bergabung dengan rekan Ramaditya Thomas dan juru kamera Jeff Anderson, langsung dari Stadion Akuatik Kampung Harapan, Jayapura, Papua. Ya, Rama, dari pantauan Anda, hari ini ada berapa provinsi yang akan bertanding atau yang sudah bertanding ya, dan seperti apa pertandingannya tadi? Ya, Rolando, pada hari ini sudah memang diberlakukan atau diselenggarakan beberapa cabang olahraga yang sudah mulai dipertandingkan. Beberapa di antaranya adalah kriket, sepatu roda, lalu ada juga gantole, futsal, sepak bola, dan salah satunya adalah polo air. Di mana memang polo air tersebut yang saat ini tepat di belakang saya, venue pertandingan atau di sini, di titik Stadion Akuatik Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, di kawasan Stadion Lukas NMB. Polo air sendiri pada hari ini memulai laga perdana atau laga pembuka untuk kategori putra, karena kemarin putri sudah diakhiri dengan juara umum atau medali emas disabet oleh DKI Jakarta alias juara back to back setelah tahun PON 2016 di Jawa Barat. DKI Jakarta putri berhasil mencabut emas polo air, dan kemarin di PON ke-20 Papua, DKI Jakarta Putri juga kembali menyabet atau mempertahankan gelar medali emas. Dan saat ini laga pembuka polo air kategori putra dibuka dengan laga yang tepat di belakang saya ini adalah laga antara Jambi dan juga Jatim. Kameramen saya, Jeff Anderson, akan memperlihatkan kepada Anda, Rolando, tentang bagaimana jalannya pertandingan sejenak yang saat ini sudah masuk ke period atau ke babak ketiga, di mana tadi babak pertama dimenangkan oleh Jambi 3-2. Lalu saat ini sudah memasuki babak ketiga, di mana kondisi sementara atau posisi kedudukan sementara dikuasai oleh Jambi dengan skor 10-8, di mana memang Jambi kendati pun di kedua tim ini antara Jambi dan juga Jatim tidak banyak dihuni oleh pemain-pemain top begitu atau pemain jebolan, namun Jambi sedikit diunggulkan karena mereka dihuni oleh salah satu pemain timnas Indonesia polo air yang saat ini sudah memainkan laganya, di mana di sisi lain nantinya mereka ini juga akan memperebutkan medali emas, karena memang dapat diketahui, Rolando, bahwa pada cabur atau cabang olahraga polo air PON ke-20 di Papua kali ini diikuti oleh 5 provinsi. Selain memang Jambi dan juga Jawa Timur, ada juga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga tuan rumah Papua, yang pada laga kedua maksud kami, Rolando, pasca laga Jambi dan juga Jatim ini langsung akan mempertemukan tuan rumah Jawa Barat kontra maksud kami tuan rumah Papua kontra Jawa Barat, yang langsung nanti akan digelar juga di Stadion Akuatik, stadion yang memang dibangga-banggakan pada gelaran PON ke-20 di Papua kali ini. Dan untuk lebih lengkap berkaitan dengan bagaimana laga pembuka polo air atau cabur polo air, berikut kita simak pernyataan daripada Boyke Mulyana, bidang kode etik pengurus besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Sebetulnya sekarang sudah mulai merata ya di setiap daerah. Cuman memang pertandingan ini berdasarkan sistemnya round robin, setelah kompetisi semua bertanding, dan perankingan setelah kita setuju bersama berdasarkan ranking babak kualifikasi PON. Ya, di mana pada saat itu DKI, Jawa Barat, kemudian Jambi ya, dan kemudian Jawa Timur itu yang merupakan urutan 1, 2, 3, 4, karena Papua tuan rumah mendapatkan wildcard. Namun pada prinsipnya ya, Rolando, seperti yang diharapkan juga oleh PBPRSI, bahwa gelaran cabur polo air di PON ke-20 Papua kali ini juga nantinya akan diharapkan bisa bermuara ke timnas Indonesia, yang memang sejauh ini timnas Indonesia untuk di cabang olahraga polo air di ranah atau di lingkup Asia Tenggara saja sudah setidaknya memiliki nama yang cukup baik dan juga cukup diperhitungkan di cabur polo air, setelah memang pada 2019 di ajang SEA Games di Filipina, timnas Indonesia polo air berhasil menyabet emas pertama kalinya sejak SEA Games 1977 atau sejak terjunnya polo air di lingkup atau di kancah internasional, dan akhirnya Indonesia bisa berhasil waktu itu di SEA Games 2019 Filipina menyabet medali emas untuk pertama kalinya. Rolando.
Iya, Rama. Nah ini kalau saya lihat ini jadi sebetulnya seperti apa ini animo dari para pendukung yang saat ini berada di Stadion Akuatik Kampung Harapan di Jayapura. Saya lihat juga di belakang Anda ini tidak terlalu ramai begitu ya, artinya tidak penuh begitu ya. Rama, seperti apa? Ya, memang berkaitan dengan animo penonton juga kami pantau, khususnya di cabur polo air memang sejak digelarnya atau awal digelarnya cabur polo air di kategori putri pada waktu itu atau pada tanggal 23 September memang semula tidak terlalu menyedot perhatian hingga akhirnya pada belakangan menjelang laga final putri yang DKI Jakarta kala itu berhasil menyabet emas, berhasil sedikit menyedot animo penonton, dan saat ini di laga pembuka putra atau kategori putra cabur polo air ini juga sudah berhasil setidaknya sedikit memantik perhatian dan juga atmosfer daripada penonton, khususnya warga sekitar Kabupaten Jayapura untuk hadir ke Stadion Akuatik Kampung Harapan Kabupaten Jayapura untuk langsung menyaksikan pertandingan di cabur polo air. Dan memang bisa dilihat di belakang saya ini adanya penonton yang memang sejatinya tidak belum dapat dibilang full begitu atau penuh daripada kapasitas, karena di sini sendiri atau di Stadion Akuatik sendiri memang menerapkan prokes yang cukup ketat, seperti misalnya ada pembatasan yakni 25% di tribun penonton, dan juga adanya pemberlakuan yakni tes antigen bagi kami khususnya awak media dan juga para petugas yang nantinya akan bertugas di dalam atau di lingkup Stadion Akuatik Kampung Harapan Jayapura ini di kawasan Lukas NMB, bahwa memang mereka dianjurkan untuk melakukan tes antigen dan juga menunjukkan syarat vaksinasi, karena hal ini juga merupakan komitmen daripada pemerintah pusat serta pengurus besar PON yang mengharapkan adanya prokes tetap dijalankan dengan begitu ketat. Kedatipun memang di beberapa wilayah atau di beberapa klaster selain di Kabupaten Jayapura juga masih belum dimulai, namun prokes harus tetap digencarkan. Dan ini juga merupakan salah satu upaya dari pengurus besar PB PON, yang mana khusus di Kabupaten Jayapura sendiri memang sejauh ini Rolando untuk vaksinasi berkaitan dengan prokes menjelang PON cukup digencarkan, yang sudah Kabupaten Jayapura sendiri sudah menyentuh angka sekitar 67% untuk vaksinasi. Artinya ini juga sebagai upaya percepatan vaksinasi guna mendukung kesuksesan dan keberhasilan gelaran PON di Papua pada kali ini. Dan update terakhir berkaitan dengan medali, perolehan medali Rolando, bahwa sejauh ini setidaknya untuk posisi pertama berhasil diduduki oleh tuan rumah Papua dengan koleksi 8 medali, 6 emas, 1 perak dan 1 perunggu, disusul kedua oleh DKI Jakarta dengan 3 emas, 2 perak dan 3 perunggu, dan juga dengan keseluruhan 8 medali. Artinya ini memang juga masih jauh begitu perjalanannya untuk bisa nantinya pada akhir 15 Oktober siapakah yang menjadi juara umum. Apakah Jawa Barat back to back menjadi juara umum seperti pada kala Jawa Barat menjadi juara umum di PON 2016? Apakah kali ini memunculkan juara umum baru di PON ke-20 di Papua ini? Tentunya kita nantikan, dan juga kemeriahannya seperti apa akan kami ulas dan kami sajikan secara berkala. Dan juga berkaitan dengan prokes juga terus digencarkan di gelaran PON ke-20 di Papua ini. Rolando. Baik, terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Jeff Anderson yang saat ini berada di Stadion Akuatik Kampung Harapan Jayapura, Papua.